1000. Pastikan setiap masuk masjid 1000. Di Isya 1000, subuh 1000, zuhur 1000, asar 1000, maghrib 1000. Kalau enggak 500. Kalau lupa double besok. Lupa lagi double. Kalau lupa 5 kali 1000 ya 5000. Kalau 500 2500. Coba. Teruslah bersedekah, berinfak, tidak usah lagi berpikir pahalanya berlipat ganda. Tidak usah lagi berpikir nanti supaya kita tidak menyesal di hadapan Allah, tapi teruslah bersedekah sampai kemudian lahir pada diri kita sebuah kesadaran bahwa harta yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Itu yang paling penting. Lahir kesadaran yang mendalam pada diri kita bahwa uang yang kita miliki di dalamnya ada haknya Allah yang harus kita infakkan, dan semua titipan. Suatu saat kalau bukan uang yang meninggalkan kita, pasti kita yang meninggalkan kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terpikir hari Jumat saking terangnya dalam masjid. Mudah-mudahan terangnya lampu di masjid ini juga secerah dan seterang hati jamaahnya. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam, tambah terang lagi, subhanallah. Oh, terkhusus yang saya hormati anggota DPRD Kota Bontang. Bahaya kalau anggota DPR nggak dihormati, nanti nggak dapat aspirasi lagi untuk masjid kita. Harus banyak-banyak dihormati beliau supaya aspirasinya banyak untuk masjid kita, sehingga masjid kita adalah masjidku, adalah surgaku. Masjid kita adalah surga kita. Kalau masjid ini bagus, masjid ini indah, masjid ini nyaman, maka insya Allah jamaahnya juga semakin banyak, kemudian ibadah kita semakin khusyuk, dan insya Allah inilah yang disebut dengan jalan kita masuk surga. Amin. Allahumma amin. Satu hal yang paling berkesan kalau saya sama Pak Ketua saya, Pak Haji Ridwan ini, saya 5 tahun bersama-sama di DPR. Kalau kemana-mana, satu yang paling dia tidak pernah tinggalkan, sholatnya. Paling rajin sholat beliau itu. Itu yang saya paling kesan. Luar biasa. Dari sekian teman-teman, yang paling rajin sholatnya beliau. Dan saya yakin mudah-mudahan ini adalah sebagai bukti bahwa beliau betul-betul berhasil ibadah puasanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan. Sebab kenapa jamaah sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berkumpul dengan sahabatnya di saat bulan suci Ramadan menyebutkan demikian, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa
nanti umatku akan celaka. Dia bilang, celakalah umatku yang dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia hidup di suasana Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kaget, bagaimana ya Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Ramadan tidak mendapatkan ampun dari Allah? Apakah dia tidak sholat? Sholat. Apakah tidak puasa? Puasa. Cuman bahasa kasarnya Nabi, kalau saya bisa dibahasakan Indonesia, dia puasa, tapi puasanya panas-panas tai ayam. Dia sholat, tapi sholatnya sholat tai ayam, panas-panas tai ayam. Di malam-malam awal rajin, berikutnya habis. Puasanya hanya sekedar dia menggugurkan kewajiban. Tidak ada sebuah makna yang lahir dari hikmah ibadah puasa yang dia kerjakan setiap tahun itu. Padahal di dalam ibadah puasa itu ada pelajaran yang sangat besar, yang sangat dahsyat, sehingga tidak berlebihan. Kemudian Allah menyebutkan ending daripada ibadah puasa itu adalah membentuk akan lahir sebuah hamba-hamba Allah, seorang manusia yang paripurna, yang sempurna tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun. Nah ini, jadi kalau ibadah puasa yang kita lakukan setiap tahun tidak melahirkan sebuah manusia, karakter manusia yang bertakwa, maka kemudian puasa ini yang disebut dengan puasanya yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan Rasulullah menyebutkan puasanya dia hanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali illal ju'i wal atos. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Padahal luar biasa mulianya, bahwa puasa Ramadan adalah sebuah kampus besar, kampus Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita akan temukan pada kampus-kampus yang sebesar apapun. Saya tanya teman yang lulusan Al-Azhar Kairo, apakah di sana dituliskan bahwa dijamin lulusan atau alumni Al-Azhar Kairo akan terbentuk lahir menjadi manusia yang bertakwa? Tidak. Apalagi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi umum, perguruan tinggi Islam pun, bahkan ada beberapa puluh pesantren saya datangi, tidak ada satu pesantren pun yang kemudian ditulisin bahwa tamat atau lulus pesantren ABC dijamin menjadi manusia yang bertakwa. Tidak ada itu. Sebab kenapa? Muttaqin atau orang yang bertakwa itu adalah merupakan tingkatan manusia yang paripurna, yang tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Dan ibadah puasa itu akan mampu membentuk itu. Kalau kita baca di surat Al-49 ayat 13, Allah menyebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling memahami. Tapi ingat, bukan sukunya, bukan bangsanya, bahkan bukan dari mana keturunan apa dia yang dinilai di sisi Allah, tapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia derajat di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Mari kita coba pelajari hikmah, beberapa hikmah ibadah puasa yang bisa kita ambil. Jemaah sekalian, kalau kita pelajari ibadah puasa dari mulai makan sahur, kemudian berhenti kita menahan setelah terbit fajar atau subuh datang sampai kemudian terbenam matahari, di dalamnya ada sebuah pelajaran besar. Pelajaran apa? Di sana ada pelajaran bahwa kita manusia dilatih untuk dalam hidup setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin seseorang bahwa dirinya ibadah puasa itu. Ada yang bisa menjamin istrinya puasa atau suaminya puasa, anaknya puasa? Tidak.
Karena ibadah puasa itu ibadah khusus, istimewa dan rahasia. Sama itu, ibadah puasa itu tingkatannya dengan pemilu. Sama itu. Cuman pemilu itu Pak, ibadah ghairu mahdhah. Kalau puasa adalah ibadah mahdhah. Tapi sama sifatnya, sama-sama rahasia. Kalau orang mau botek-botek di pemilu bisa, karena dia sendirian di bilik, tidak ada yang melihat. Mau milih siapa? Rahasia. Sama dengan ibadah puasa, saat siang hari tidak ada yang melihat. Minum 1 gelas tidak cukup 1 menit Pak. Paling berapa detik. Begitu lihat, oh tidak ada orang. Anak tidak lihat, istri tidak, suami tidak lihat, tidak ada orang. Haus tidak tertahan, minum. Bismillah. Selesai. Sudah itu, loyo-loyo lagi. Tidak ada yang tahu. Tapi karena di sana dilatih kesadaran bahwa Tuhan Maha melihat, Tuhan mengawasi, maka dia tidak akan lakukan. Sama tadi pemilu Pak. Cuman banyak orang botek-botek sekarang masyarakat ini pemilu ini. Janji mau milih si A, enggak pilih. Gara-gara amplop. Dia lupa bahwa ibadah puasa yang tiap tahun diajarkan itu salah satunya adalah hikmahnya, hidupnya selalu diawasi. Dan kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a, sesungguhnya telingamu, pendengaranmu, wal basara, dan penglihatanmu, wal fuadan, dan hatimu, kullu, semuanya, ulaika kana anhu mas'ula, semua akan mempertanggungjawabkan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa pandanganmu, untuk apa telingamu, pendengaranmu untuk apa, dan hatimu untuk apa? Maka kalau hati kita sering berbotek-botek, sebenarnya puasa kita masih nol. Puasa kita masih puasa kelasnya anak-anak, bukan puasa kelasnya dewasa. Sebab itu tadi yang menggugurkan kewajiban. Atau bahkan kalau anak-anak itu masih takut sama orang tua, malu sama teman-temannya, kita mestinya, yang apalagi yang usia sudah di atas 40 tahun, berarti udah berapa tahun puasa. Kalau ibadah puasa tidak melahirkan kesadaran kita bahwa hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat ada malaikat raqib dan atid yang selalu hadir mencatat seluruh amalan kita, maka itu puasa kita berarti belum mencapai pada tingkatan melahirkan sebuah kesadaran hidup kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ada kurang lebih 13 sampai 15 jam. Kita sabar, kita ikhlas, karena Allah itu akan melahirkan sebuah ketaatan kita akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang diciptakan wajib hukumnya beribadah kepada Allah. Maka kemudian kalau ibadah puasa kita tidak melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan dengan salat yang semakin hari semakin baik, semakin khusyuk, semakin berkualitas, maka sesungguhnya ibadah puasa kita hanya sekedar ibadah puasa yang menggugurkan kewajiban. Maka jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di setiap tahun masih puasa tapi tarawihnya cuma 10 malam pertama, kita lebih mementingkan kita belanja di mall, belanja baju lebaran, dede mah dodong. Sebab kenapa? Sekarang tidak ada susahnya Pak Bu, kan bisa COD beli baju Bu. Ya, kan bisa COD. Kenapa kita harus tinggalkan ibadah banyak gara-gara itu? Bikin kue akhir tak terlalu penting itu. Memang penting, bagus menghormati tamu, tapi jauh lebih bagus Ramadan cuma setahun sekali hadir. Harus kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, kalau ibadah puasa kita yang berlapar-lapar siang hari, yang padahal ada makanan di sekitar kita, taat karena ketaatan kita kepada Allah meninggalkannya, lalu kemudian tidak ada kepekaan sosial, tidak lahir sebuah tauhid sosial pada diri kita, kita masih menjadi manusia yang pelit, maseke, medit, nggak berhasil puasa kita. Kadang kita tidak adil pada diri kita, Bu. Kalau ke pasar, nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Lok Tuan itu satu pintu dilewati tukang karcis,
Tidak boleh masuk pasar sebelum beli karcis 2.000 rupiah. Nggak tahu kalau dirawain dari saya, nggak pernah pasar ke sini. 2.000 setiap pasar, bahkan kalau satu hari 3 kali ke pasar 6.000 jadinya. Tapi pernahkah kita sadar bahwa tiket yang kita bayar di pasar nggak ada menjamin kita untuk masuk surga? Tapi kita masuk ke rumahnya Allah, masuk ke masjid yang begitu mulia, yang dijamin Allah itu sebuah infak sedekah, yang bukannya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita agar nanti di yaumil kiamah pada saat syakaratul maut kita tidak menyesal. Ibu, Pak, sudah kita berani mencoba setiap masuk masjid berinfak? Sudah. Padahal ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itulah orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di kala dia lapang ataupun sempit. Pak, jangan nunggu jadi budak banyak punya duit banyak baru bersedekah. Bersedekahlah sehingga uang duit kita banyak. Enggak bisa 1.100 rupiah. Saya kalau di sekolah saya siapkan uang perak 100 rupiah, 200 rupiah. Saya suruh tukar anak-anak. Saya wajibkan anak berinfak setiap hari meskipun cuma 100 rupiah. Kenapa? Melatih dirinya. Sebab satu hal lagi yang membuat manusia nanti menyesal saat syakaratul maut itu karena malas bersedekah, malah berinfak. Kalau kita baca surat yang ke-63 surat Al-Munafikun, ya, dikatakan sana penyesalan mereka, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tundalah kematianku barang sebentar saja untuk katamu bersedekah. Maka mari kita Ramadan ini melatih diri kita untuk bagaimana sebagai indikator orang yang bertakwa ada pada diri kita dengan banyak berinfak dan bersedekah. Ayo mulai hari ini. Tapi kalau kita tidak niat susah, tidak ada uang kecil. Tukarlah di pasar, banyak uang kecil itu. 1.000, pastikan setiap masuk masjid 1.000. Di Isya 1.000, subuh 1.000, zuhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000. Kalau enggak 500. Kalau lupa double besok. Lupa lagi double. Kalau lupa 5 kali 1.000 ya 5.000. Kalau 500 2.500. Coba. Teruslah bersedekah, berinfak, tidak usah lagi berpikir pahalanya berlipat ganda. Tidak usah lagi berpikir nanti supaya kita tidak menyesal di hadapan Allah, tapi teruslah bersedekah sampai kemudian lahir pada diri kita sebuah kesadaran bahwa harta yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Itu yang paling penting. Lahir kesadaran yang mendalam pada diri kita bahwa uang yang kita miliki di dalamnya ada haknya Allah yang harus kita infakkan dan semua titipan. Suatu saat kalau bukan uang yang meninggalkan kita, pasti kita yang meninggalkan kita. Betul, Pak? Kalau uang kita banyak, kalau kita mati berarti kita yang meninggalkan uang. Uang kita banyak, kita tidak sedekahkan. Kalau kita hidup dirampok orang, terbakar rumah kita habis, maka uang yang meninggalkan kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah uang yang kita titipkan melalui masjid, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita sedekahkan dan kita infakkan, dan itulah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Masya Allah. Maka jemaah saya dimuliakan Allah SWT, 3 hal yang penting dari ibadah puasa yang harus ada kita adalah yang pertama, kesadaran dalam ibadah puasa kita untuk bahwa hidup kita diawasi nantiasa, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting yang pertama. Sehingga kita akan berhati-hati dalam hidup dan kehidupan kita. Berhati-hati untuk untuk mengkonsumsi, untuk melihat mana yang halal dan haram dan mana yang subhat. Yang kedua, ibadah puasa yang benar, ibadah puasa yang baik, yang sukses adalah ibadah puasa yang akan melahirkan sebuah kesadaran kita akan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ibadah puasa yang berlapar-lapar akan melahirkan sebuah kesadaran bahwa ya tauhid ilahiyah tidak cukup, tetapi tauhid sosial, kesadaran akan kita, ya kepekaan kita akan kesusahan orang-orang di sekitar kita, kesadaran bahwa harta kita adalah milik Allah yang kita hanya dititipi saja ada pada diri kita, sehingga kita akan terus bersedekah, berinfak yang wajibkan pada diri kita. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, tujuan akhir pada ibadah puasa yang
la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa akan ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita, dan mari kita menyongsong kemenangan dan kesuksesan ibadah puasa Ramadan dengan menjadi orang yang bertakwa sebagai bekal yang terbaik ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.